Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai perintah delete. Jadi perintah delete bisa kita gunakan untuk menghapus data pada tabel. Nah, perintah delete, perintah dasarnya seperti ini. Diawali dengan delete. Nah, seperti ini ya. Kemudian from table name, maksudnya sumber dari data yang akan kita hapus. Kemudian di sini ada where condition. Maksudnya where condition. Jadi kondisi apa saja yang harus dipenuhi untuk penghapusan data. Nah, ini untuk misalkan delete standar ya, biasa yang biasa kita gunakan delete. Kemudian yang kedua, ini kalau misalkan kita mendelete data dan kita ingin mendapatkan return value dari data yang kita delete. Nah, perintah dasarnya sama seperti perintah delete biasa untuk bagian awalnya. Nah, di bagian akhir dari delete kita bisa menambahkan returning kolom ataupun bintang seperti ini. Ini bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, kita juga bisa melakukan delete join. Nah, kita perintah dasarnya lakukan delete. Nah, kemudian ada from table, di sini ada table name-nya. Nah, di sini using. Nah, using ini table apa nih yang menjadi join-nya? Table expression, nanti ini tabelnya apa? Nah, ini kondisinya. Kondisinya apa? Apakah kolom A dengan kolom B yang sama, kemudian ini sama returning kalau misalkan mau mengembalikan return hasil delete-nya. Oke, untuk contohnya di tutorial kali ini kita akan menggunakan table link yang pernah kita buat di tutorial sebelumnya. Saya akan select dulu ya. Select bintang from link. Nah, ini ya. Kita coba tampilkan dulu datanya. Nah, saya memiliki 7 record data. Nah, kita akan coba delete satu record. Nah, perintah dasarnya kita mulai dengan delete. Nah, ini perintah untuk menghapus. From sumber datanya adalah tabel link. Ini ya. Kemudian di sini ada where, yaitu kondisi yang harus dipenuhi. Saya menambahkan where ID sama dengan 9. Misalkan seperti ini. Ini perintah basic untuk delete seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, berhasil kita jalankan. Nah, kita coba lihat lagi datanya, maka datanya tinggal 6. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ingin mengembalikan value? Nah, saya coba delete dengan ID 8 ya. Nah, di sini saya tambahkan returning. Nah, returningnya saya mau bintang aja. Artinya semua row yang dihapus, semua kolom yang dihapus akan ditampilkan. Misalkan tadi ID 8, jadi nanti akan ada ID, URL, nama, description, dan last update karena kita mintanya bintang. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, maka ini adalah data yang kita hapus. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk proses delete pada aplikasi ya. Kita delete, kemudian ketika setelah delete-nya berhasil, return-nya itu kita tampilkan kepada user supaya user tahu bahwa eh, data ini telah berhasil delete. Nah, itu kalau misalkan kita mengembalikan return value. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin delete join? Nah, untuk delete join kita akan coba buat dulu ya tabelnya. Nah, untuk buat tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa pause dulu dan silahkan ikuti untuk membuatnya. Pertama, saya akan drop dulu tabelnya. Nah, perintah drop ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Dan access juga sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Jadi, kita akan drop dulu kalau misalkan tabelnya itu ada. Saya akan jalankan. Nah, berhasil. Nah, kemudian kita akan lakukan create table. Nah, mengenai create table saya tidak akan jelaskan lagi karena sudah pernah kita bahas. Ini saya jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita bikin ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu lagi table untuk join-nya. Nah, ini ya. Nama tabelnya blacklist. Jadi kita akan membuat handphone yang di blacklist. Data handphone yang di blacklist. Nah, ini saya coba drop dulu untuk table blacklist-nya. Kemudian saya akan create
untuk tabel blacklistnya. Nah, oke, ini sudah 2 tabel sudah kita definisikan antara kontak dan blacklist. Nah, sekarang kita akan coba isi datanya. Nah, kita akan isi dulu untuk tabel kontaknya. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman tinggal di-pause saja. Silahkan ikuti. Nah, ini saya memiliki 3 data dan untuk ID-nya ini kan kontak ID-nya serial, jadi kita tidak definisikan. Kita langsung first name, last name, dan phone. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil, kita simpan. Nah, kemudian kita mau mengisi data untuk nomor telepon yang di blacklist. Artinya nomor teleponnya harus berelasi dengan ini ya, yang terdaftar. Nah, datanya seperti ini. Jadi 874 yang ini yang di blacklist, dia ada di tabel blacklist. Kemudian 9876. Nah, ini juga sama. Ini adalah nomor telepon yang di blacklist. Kita coba jalankan. Oke, ini sudah berhasil kita jalankan. Kita akan coba select dulu ya. Saya akan select dulu bintang from kontak. Ini nempel. From kontak. Ini kita lihat dulu. Oke, datanya sudah ada. Nah, kemudian saya juga akan coba select dulu untuk blacklistnya. Nah, ini saya akan tampilkan juga. Oke, ini juga sudah ada datanya 2 ya. Nah, sekarang kita akan coba join-kan ya. Nah, kita akan select ya. Kita akan delete from. Nah, kita akan menghapus dari mana? Delete from. Nah, kita akan hapus dari kontak. Nah, dari kontak yang ini ya, yang atas ini kita akan hapus. Nah, kemudian kita akan tambahkan using sesuai dengan perintah dasarnya ya. Ini menggunakan using. Kemudian setelah using kita definisikan tabel untuk joinnya, yaitu yang blacklist. Nah, yang ini. Ini kita definisikan ke sini. Nah, setelah kita definisikan kita tambahkan where. Yang menjadi penghubung apa? Misalkan di sini yang akan menjadi penghubung adalah nomor telepon. Jadi kontak dot phone sama dengan blacklist dot phone. Ini ya, blacklist dot phone. Nah, kita akan menghapus ini. Kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Kalau misalkan saya jalankan lagi ini untuk kontaknya, maka tinggal 1. Oke, kita sudah berhasil melakukan delete join. Nah, delete join seperti ini sebenarnya ini sama dengan kita melakukan delete dengan subquery. Misalkan seperti ini ya contohnya, delete from kontak. Nah, where phone in. Nah, sama seperti ini. Select phone from blacklist. Nah, from ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini perintahnya mirip-mirip dengan ini hasilnya. Ini berhasil kita hapus karena tidak ada datanya. Ini tetap aja kita memiliki 1. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini ya. Jadi kesimpulannya kita sudah melakukan delete data. Yang pertama, delete data standar seperti biasa, ya perintah delete from table dan kondisinya apa. Kemudian kita juga bisa membuat delete data dan mengembalikan return value dengan mendefinisikan returning seperti ini. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan delete dengan join ke tabel lainnya dengan menggunakan ekspresi seperti ini.
Dan kita juga bisa mendapatkan return juga sebenarnya, mana yang kita hapus, sama dengan yang atas tadi pernah kita contohkan. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.